selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agatha Biring dengan NIM 230211060018, dan pada saat ini saya akan mengerjakan praktikum sistem multimedia modulnya yang keempat, modul 4A dengan judul membuat 3D model ikan dengan menggunakan Blender Modeling. Dan pada saat ini saya sudah berada dalam modul 4A dan saya akan langsung mengerjakan untuk langkah-langkah dari praktikum modul 4A ini. Jadi langsung saja, yang pertama di sini kita akan membuka aplikasi Blender. Dan jika aplikasi sudah terbuka, maka langsung saja di sini kita bisa melihat ada sebuah kubus, ya di mana kubus ini akan menjadi objek di mana kita akan mendesain desain 3D model dari seekor ikan yang akan kita desain nanti. Dan selanjutnya di sini kita akan mengecek apakah di bagian preference kita sudah mencentang untuk checkbox emulate numpad. Langsung saja kita periksa. Dan di sini saya sudah mencentang untuk checkbox emulate numpad. Langsung saja kita close dan kita lanjut. Di sini kita akan masuk ke dalam tab. Kita akan masuk ke dalam edit mode, di mana kita menekan tombol tab, dan saat ini kita sudah berada dalam edit mode. Dan selanjutnya di sini kita akan menekan tombol 5 untuk mengubah perspektif menjadi ortografik, dan tombol 3 untuk mengubah atau untuk melihat sisi dari samping kubus. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan atau kita akan membuat loop cut, di mana kita akan menekan tombol Ctrl R. Nah, dan ketika sudah muncul ada garis horizontal yang memotong kubus, langsung saja kita tekan, dan ini adalah loop cut kita. Dan selanjutnya di sini kita akan menampilkan X-ray dengan cara Alt Z. Dan selanjutnya kita akan menghapus tempat vertex yang ada di belakang kubus ini dengan menekan tombol Shift, lalu memilih 4 kubus yang ingin kita hapus, lalu kita klik X dan pilih vertex. Nah, di sini 4 vertex di bagian belakang kubus sudah terhapus. Dan selanjutnya di sini kita akan mematikan kembali mode X-ray dengan menekan kembali Alt Z. Lalu selanjutnya di sini kita akan menambahkan modifier dengan nama mirror. Jadi langsung saja di sini mirror. Oke. Dan kita akan mencentang untuk checkbox clipping. Nah, selanjutnya di sini kita akan kembali ke object mode, di mana kita akan menekan tombol tab. Dan selanjutnya kita akan menekan 3 untuk kembali melihat objek dari samping. Dan kita akan mengaktifkan kembali mode X-ray. Oke. Sudah selesai, dan saat ini kita akan menambahkan gambar. Jadi langsung saja kita tekan tombol Shift A, kita pilih opsi image, background, dan kita akan memilih untuk contoh model ikan yang akan kita jadikan sebagai acuan ketika kita mendesain nanti. Nah, sudah selesai, dan ketika sudah muncul gambar ikan di saat ini, saya akan mengadjust dulu untuk ukuran dari ikan. Saya akan memperbesar ukuran ikan ini. Oke, dan kita masuk ke dalam edit mode. Nah, tapi sebelum itu saya akan mengatur untuk ukuran kubusnya terlebih dahulu. Jadi di sini langsung saja kita bisa menekan tombol S, tombol Y, juga tombol Z untuk mengatur ukuran dari kubus. Jadi ketika kita menekan tombol SY, ini akan mengatur untuk panjang dari kubus, dan SZ itu bisa mengatur dari tinggi kubus itu sendiri. Jadi langsung saja kita akan mengatur untuk kubusnya. Maksudnya pertama kita akan mengatur untuk panjang dari kubus ini.
Oke, dan di sini saya sudah selesai untuk mengatur untuk kotak agar sesuai dengan objek ikan saya. Dan pada saat ini di langkah selanjutnya kita diminta untuk menambahkan sekitar 6-8 loop cut seperti pada gambar 1.9. Jadi kita akan menambahkan loop cut secara vertikal di setting. Jadi langsung saja kita menekan tombol Ctrl R. Oke, saya sudah selesai untuk menambahkan untuk loop cut yang berbentuk vertikal di gambar saya. Dan selanjutnya di sini saya akan memilih wireframe dengan cara menekan tombol set dan pilih wireframe. Nah, dengan memilih wireframe di sini kita bisa melihat vertis dengan jelas. Kemudian di sini kita akan mengatur posisi vertis agar semakin menyerupai dengan bentuk ikan yang ada pada gambar kita. Dan saya akan memakai timelapse untuk mempercepat waktu video saya. Nah, di sini saya sudah selesai menambahkan untuk vertis secara horizontal, dan selanjutnya di sini kita bisa lanjut dengan menambahkan vertis secara horizontal.
Oke, nah saya sudah selesai untuk menambahkan setiap vertis baik secara horizontal maupun vertikal. Saya sudah menambahkan loop cut-nya dan saya sudah menyesuaikan untuk ukuran dari gambar yang saya pakai. Dan di sini selanjutnya kita akan membuat gambar kubus ini menjadi lebih tipis seperti yang ada di gambar. Karena di sini kalau bisa dilihat bentuknya agak tebal, jadi langsung saja kita akan memblok ini semua. Dan selanjutnya kita akan sambil menekan tombol G, kita akan menyesuaikan untuk ukuran dari ikan ini. Oke, sepertinya ini sudah cukup. Nah, oke, selanjutnya di sini pada modulnya kita akan membentuk badan ikan seperti ada di gambar dan membentuk volume dari badan ikan menggunakan tombol O untuk mengaktifkan proportional editing. Lalu tekan tombol G dan atur lingkaran proportional edit dengan cara scroll sehingga bagian samping ikan menyerupai gambar 1/3. Jadi di saat ini kita akan membentuk badan ikan agar mempunyai proporsional dengan menggunakan tombol O untuk mengaktifkan proportional editing. Jadi langsung saja kita menekan tombol O untuk mengaktifkan proportional editing dan langsung di sini saya akan memblok bagian mana saja dari ikan saya yang akan saya bentuk proporsinya. Jadi langsung saja bagian ini dan kita tekan tombol G. Nah, sini sudah muncul untuk lingkarannya dan sekarang saya akan mengatur untuk proporsional dari ikan saya agar menyerupai gambar di sebelah sini. Langsung saja. Oke. Sebentar. Oke. Oke, saya rasa seperti ini sudah cukup dan langsung saja saya akan masuk ke dalam langkah berikutnya. Baiklah, dan di saat ini selanjutnya di sini kita akan menekan kembali tombol tab untuk kembali ke objek mode dan kita akan klik kanan shade smooth object sehingga permukaan dan objek terlihat menjadi lebih halus. Jadi langsung saja kita keluar dari edit mode dan kita masuk ke dalam objek mode, di mana di sini kita akan klik kanan dan kita shade smooth. Dan ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, sudah selesai dan saat ini kita akan membuat untuk sirip untuk bagian atas ikan yang atas ini dan juga yang di bawah ini dengan menggunakan plane. Jadi di sini kita tetap dalam objek mode, dimana kita akan menekan tombol Shift A, Mesh, dan Plane. Nah, jadi kita akan menggunakan plane ini untuk membentuk plane tersebut agar menjadi mirip seperti sirip bagian atas dan bagian bawah ikan. Oke, langsung saja saya akan mengerjakannya dan saya akan kembali menggunakan timelapse untuk mempercepat video saya.
Di saat ini saya sudah selesai untuk menambahkan sirip ikan pada bagian atas dan bagian bawah. Sudah selesai. Di saat ini saya akan lanjut pada step yang ke-15, di mana kita akan membuat sirip ikan yang berada pada samping kiri kanan seperti gambar saat ini yang ada di sini, dan itu menggunakan juga satu plane. Jadi langsung saja saya akan membuatnya. Oke, dan saya sudah membuat untuk siripnya yang berada pada samping kiri kanan, bisa dilihat di sini. Dan ini adalah siripnya. Dan tadi juga saya telah membuat mirror dari sirip yang telah saya buat dengan mengikuti modul, yaitu dimana kita akan shift, dimana kita akan memblok untuk badan ikan juga dengan bagian kiri dari sirip, dan kita menekan tombol Ctrl J, dan dimana itu akan menggabungkan kedua objek tersebut agar sirip yang ada di sebelah kanan atau di sebelah mirror sini itu juga menerima untuk sirip. Jadi untuk sirip yang kecil ini sudah terdapat di dua bagian. Oke, kita bisa melihat dari sebelah sini. Jadi kita bisa melihat di sebelah sini ada siripnya, dan sebelah sini juga terlihat. Ini dia. Kita bisa melihat dari atas. Nah, kita bisa melihat di sini kalau di kedua sisi ikan sudah terdapat sirip. Oke, dan selanjutnya di sini pada langkah yang ke-16 kita akan tambahkan modifier solidify untuk sirip bagian atas dan bawah ikan guna untuk menambahkan ketebalan pada sirip dan mengatur thickness pada 0,26. Ini untuk sirip atas dan bawahnya. Dan kita akan menambahkan modifier solidify pada sirip. Nah, selanjutnya untuk thickness-nya kita ubah ke 0,02. Sudah selesai. Di sini saya akan memilih untuk semua bagian dari gambar 3D ini. Jadi saya akan ini semua, dan kita Alt M. Oke, ini sudah selesai. Jadi beginilah untuk hasil akhir dari modul 4A dari saya. Ini untuk desain ikannya.
Oke, demikian pengerjaan modul 4A dari saya. Terima kasih.